Assalamualaikum, selamat malam teman-teman semuanya. Jumpa kembali ya, tentunya masih tetap di channel Pejuang Asam Lambung Asri, channel edukasi motivasi untuk sembuh dari sakit gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Mudah-mudahan teman-teman yang sudah menemukan channel video saya ini dan sudah melihatnya, sudah mendengarkannya, juga sudah mempraktekannya. Mudah-mudahan harapan saya teman-teman dapat termotivasi, tersugesti untuk segera cepat sembuh dari sakit gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Baik teman-teman, untuk video kali ini adalah video yang ke-32 ya teman-teman. Kalau di tema-tema video yang saya tampilkan di video ini agak keliru. Ini masih tercatat 31 mestinya, karena ada nomor 30 itu yang uh, double, dua judul tapi satu dua judul tetapi masih satu nomor, yaitu nomor 30. Makanya untuk video kali ini adalah video yang ke-32. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan mengambil tema tentang uh, banyaknya paranormal atau orang pintar yang saya mintai bantuan pada saat saya mengalami sakit gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu. Jadi terhitung yang benar-benar nangani saya itu ada 10 orang pinter atau orang yang bisa membantu, katanya dulu begitu, artinya orang pinter atau dukun itu tadi. Dan medianya macam-macam teman-teman, dan semua saya terima karena saking bingungnya, saking cemasnya saya itu, semua saya terima. Dan harapan saya itu tiap ditangani saya itu pengennya ada perubahan yang signifikan gitu, tapi ternyata pada saat itu tidak ada. Hanya saja sesekali misalkan saya pas disentuh tubuh saya dalam keadaan saya itu tenang, nah itu ya spontanitas pula saat itu ada perubahan baik. Tapi setelah pergi dari situ atau orangnya meninggalkan saya, ya itu muncul lagi sensasi-sensasi itu, semacam muncul lagi itu teman-teman. Dan kebingungannya semakin menjadi teman-teman. Nah, ada 10 orang pinter atau dukun atau dari golongan apa ya, ustadz lah. Medianya macam-macam saya sampaikan tadi. Dan mengenai perubahan, ada artinya ada itu ya itu tadi, saat saya sedang dipegang atau sedang diusap-usap itu merasa ada ketenangan teman-teman. Jadi misalnya tadinya ada sensasi, ya sensasi seolah-olah saat itu seolah-olah agak reda begitu. Tapi setelah saya pergi dari situ atau mereka yang meninggalkan saya, itu jarak beberapa menit, beberapa waktu itu muncul kembali teman-teman. Nah ini sebenarnya kenapa harus saya sampaikan itu begini teman-teman. Orang yang saya datangi jujur saja ya, ada yang tulus, ada yang memang memanfaatkan, yang ada yang dicari memang cuma ini ada. Nah waktu itu saya berapapun saya bayar, berapapun itu, karena bener-bener saya waktu itu pinginnya mendapatkan uh, orang yang benar-benar bisa nangani dan saya bisa segera bisa sembuh gitu. Tapi lama kelamaan sesama orang pintar itu tadi ada yang
memberi saran atau masukan, nggak usah terlalu banyak memakai orang gini-gini, nanti kalau mental dan pikiranmu tidak kuat kamu akan semakin stres. Padahal waktu itu namanya sudah kena anxiety psikosomatis ya, sebenarnya kan memang sudah stres ya teman-teman, sudah stres. Nah, bener-bener biaya tuh nggak apa ya, berapapun waktu itu memang tak turuti apapun yang diminta. Nah, ya akhirnya di antara mereka yang tulus memang menyarankan jangan sampailah kamu sudah keadaan semacam itu, ada yang memanfaatkan, tolonglah kamu agak bersabar dan benar-benar direnungkan. Padahal waktu itu saya dikasih omongan semacam itu sudah nggak bisa masuk, sudah nggak bisa masuk. Intinya yang terpenting saya sembuh, apapun berapapun itu biayanya, kalau itu berbentuk barang atau obat, berapapun harganya pasti saya beli. Itu pada saat itu prinsipnya semacam itu teman-teman. Dan kebetulan waktu itu masih ada uang lah, masih ada uang yang cukup. Jadi waktu itu wus luar biasa pemanfaatan itu, beli barang ini untuk begini begini itu harganya sekian, terus ini harganya sekian, itu eh, saya beli teman-teman, saya turuti. Dan membelinya itu bukan saya langsung berhadapan dengan pembelinya, bukan, menitip pada orang itu. Nah, menitip pada orang itu, dan saya yo sangat percaya. Cuma lama kelamaan karena waktu itu loh kok justru sering datang, terus datangnya itu saya sering banyak diperintah lakukan ini lakukan ini lah, itu pada akhirnya saya ini lama kelamaan hal-hal yang saya ini sudah nggak cocok saya bantah, walaupun itu katakan itu adalah orang pintar. Karena pada saat itu ini teman-teman cerita saja ya ini, supaya nanti teman-teman tidak melakukan apa yang pernah saya lakukan. eh Mandi kembang itu jam 12 malam, apalagi ada di wilayah Mactan itu kan hawanya sudah dingin dan itu musim hujan itu teman-teman. Saya disuruh mandi kembang. Kembang itu sudah dikasih mantra atau mungkin ayat-ayat atau apa gitu ya, itu di ini di belakang rumah di kebun itu. Wow, luar biasa dinginnya, perut itu rasanya nggak karu-karuan, semacam disilet-silet. Karena apa, asam lambung itu kan pantangannya dingin. Nah, itu kan seharusnya dihindari. Ini teman-teman, pengalaman yang teman-teman nantinya harus menghindari. Saya disuruh mandi kembang itu eh, pas jam 12 malam itu saya lakukan. Nah, karena ingin sembuh, karena ingin sembuh teman-teman. Terus ada lagi ini yang lain orang, itu saya suruh muter eh, rumah rumah saya puteri, bukan pekarangan ya, kalau pekarangan kan luas ya, jadi eh, batas rumah itu saya disuruh nabur garam lah, itu pun saya bantah. Itu lain orang maka loh, gimana saya ini mau keliling rumah, itu juga malam nih, cuma nggak jam 12 ya, kita jam 10 jam 11 malam suruh nabur garam. Enggak, saya nggak bisa ini, saya jalan saja sudah guling-guling geliur-geliur gitu, sudah oleng gitu, matanya sudah buram, kok saya malah disuruh itu saya membantah teman-teman. Dan itu tangga-tangga juga tahu, tahu dan mengertinya. Orang itu ini ngertinya kalau saya ini guna-guna gitu, orang-orang itu. Terus ada yang menakut-nakuti tetangga itu. Oh, namanya juga kerja di kota besar ya, kalau ada masalah dengan orang ya itu wajar terjadi semacam itu loh. Saya semakin takut teman-teman, saya semakin takut. Kemudian yang satunya lagi itu ini juga membuat saya itu semakin takut itu, bahwa saya ini sudah diintai kematian saya. Jadi dada saya itu katanya ditusuk pakai besi yang merah panas itu, yang besi dibakar merah itu ditusukkan di dada saya. Katanya saya dibilang gini, untung kamu itu fisikmu kuat, lah besi mengangah gitu ditusukkan dadamu ya,
Lah, gimana saya nggak percaya? Soalnya waktu itu Buada itu kalau pas asam naik, panasnya kan memang seperti terbakar teman-teman. Nah, atas cerita saya itu, justru saya semacam apa ya, memberi rekomendasi dia untuk dia tuh semakin apa ya, dibuat-buat itu, nangani saya semakin dibuat-buat. Jadi katanya saya ini ditusuk pakai besi yang merah karena dibakar sampai itu sampai merah seperti api itu gimana saya bener-bener waduh ini sudah nggak ada obatnya lagi nih. Karena ya itu tadi, kalau medis semuanya sudah menyatakan baik, lab sampai 7 kali segala macem lah, termasuk USG termasuk Wongsen, itu sampai 7 kali, coba bayangkan teman-teman. Dan itu semua dokter dari rumah sakit ke rumah sakit yang lain itu semuanya menyatakan saya ini sehat dan saya ini baik. Nah, ketika itu sudah dinyatakan semacam itu, pikiran saya ya itu sudah satu arah itu, waduh berarti bener ini bahwa saya ini diguna-guna itu tadi. Udah pikirannya fokus ke sana, makanya eh, tindakan-tindakan yang konyol yang diminta oleh orang-orang pinter yang membantu itu ya apa yang disuruh atau diperintahkan saya lakukan teman-teman ya. Terus lagi di suatu hari ya, itu ya pagi menjelang siang lah, saya diajak ke puncak gunung. Itu juga disuruh mandi di puncak teman-teman. Ini nggak mandi saja sudah dingin, saya disuruh mandi di puncak itu, di air apa ya, sumber alami itu. Wuh, seperti es itu airnya. Rasanya nggak karu-karuan itu. Dan mandi di puncak gunung tidak hanya satu tempat itu. Seingat saya itu ada 2 tempat itu. Wah, saya luar biasa waktu itu teman-teman. Jadi apapun yang dikatakan itu orang yang nolong saya itu, saya lakukan. Sepulang dari puncak itu teman-teman, ya, sepulang dari puncak kan selalu gini, gimana? Ada perubahan? Saya kan selalu bilang "Ah, nggak ada." Tapi sewaktu di puncak itu ada perasaan agak senang ya lihat pemandangan. Itu ini agak lumayan ini. Ini pas moodnya sedikit muncul, terus lihat pemandangan, tanaman-tanaman yang indah itu, ada sedikit mood yang muncul itu. Kalau ditanya gimana, ya ini agak enak. Nah, sewaktu turun dari puncak itu mampir teman-teman, mampir di eh, depot itu, cari makan ceritanya begitulah. Padahal saya ini kan makan yang halus-halus, yang semua waktu itu masih serba direbus dan dikukus. Lah di depot itu kan yo nggak ada minta yang aneh-aneh itu, nggak ada. Jadi waktu itu makanan yang paling apa ya, di situ ada tersedia yang kalaupun itu nanti dapat menimbulkan sensasi, tapi tidak sebegitu parah, itu ada cuma ini sebatas lele. Nah, lelenya itu kan goreng teman, lele goreng pakai lalapan itu, tapi saya nggak makan sambalnya. Dan nasinya waktu itu nasi yang kemerotok itu, yang keras itu. Jadi nasinya itu butiran-butirannya itu keras, tidak seperti waktu ada di rumah. Nah, itu terpaksa ya saya itu makan, ikut makan teman-teman ya, ikut makan. Lah disitulah terasa perut ini perihnya minta ampun ya, karena tadi sudah mandi, sudah sangat kedinginan, kena air saja sudah semacam disilat-silat ya, perihnya minta ampun. Dan itu terus makan itu, sampai di rumah teman-teman, ini perut saya ini yang namanya perih ini lama sekali. Dan saya nggak bisa berpikir waktu itu, saya belum kenal dengan konten-konten channel YouTube, belum kenal sama sekali. Jadi kebingungan saya itu semakin besar teman-teman. Itulah teman-teman tindakan konyol yang pernah saya lakukan karena keinginan sembuh itu cukup besar. Ini tentang orang pinter yang setelah saya mintai bantuan, setelah saya keluar masuk rumah sakit berganti-ganti dokter,
berpindah-pindah klinik, kemudian herbal sudah saya konsumsi tapi tidak ada perubahan sebagaimana yang saya harapkan. Makanya uh, waktu itu orang pinter, dukun ataupun ustadz, dari awal memang sudah saya mintai bantuan, tetapi awal-awal itu belum begitu ini ya, belum begitu menggila gitu. Tapi setelah uh, keluar masuk rumah sakit, pemeriksaan demi pemeriksaan sudah saya lakukan dan hasilnya semuanya menyatakan normal dan saya ini sehat, lah itulah waktu itu orang tua yang saya minta bantuan orang pintar itu, semakin saya apa ya, semangat mencarinya atau meminta pertolongannya itu. Karena apa? Ya karena pikiran saya sudah, karena saat dinyatakan dari para dokter itu sehat, berarti ya apalagi kalau bukan itu saya kena gangguan non medis itu. Nah itu teman-teman. Nah ternyata hikmahnya ya, setelah menemukan konten YouTube itulah yang membuat saya sadar, karena hampir semua penderita itu ceritanya sama ya. Sehingga ketika menemukan channel YouTube konten tentang pembahasan sakit gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, para penderita itu penyampaiannya itu sama, para mentor-mentor yang sudah sembuh itu, ternyata semacam itu. Wah akhirnya teman-teman, disitulah saya akhirnya saat ini kepercayaan saya terhadap hal-hal semacam itu 80% hilang ya, 80% kan. Nah waktu itu saya juga masih kadang masih ingat dan percaya, tapi waktu itu juga saya enggak, ternyata saya tidak apa-apa. Dan metode-metode yang disarankan para mentor itulah yang harus saya lakukan secara apa ya, konsisten. Nah itu saya lakukan teman-teman. Disitulah saya menemukan jalan, sehingga saya perlahan mulai bangkit, sensasi satu persatu mulai bisa saya kendalikan, dan akhirnya saya sembuh. Walaupun keadaannya masih kadang sensasi, apapun sensasinya itu masih sering datang dan pergi. Itu teman-teman video yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan teman-teman yang masih rebahan, masih duduk-duduk, segera bangkit, lakukan kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas yang sekiranya membuat teman-teman bahagia dan senang, karena itulah yang nanti akan menunjang percepatan kesembuhan teman-teman dari sakit gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis yang teman-teman alami. Itu teman-teman, sebelum saya akhiri video ini, saya berpesan tolong di subscribe, di like, dibagikan ya. Saya minta tolong itu, dan saya akan terus mengajak teman-teman ini selalu berbagi, menebar kebaikan. Makanya tujuan saya ini, saya juga inginnya saya membantu teman-teman dengan cara saya ini. Kalau saya punya sesuatu yang lebih yang bisa saya perbantukan pada teman-teman, semua akan saya lakukan. Dan saya tetap membuka diri untuk teman-teman bertanya. Silahkan pertanyaan dilewatkan kolom komentar. Apabila nanti pertanyaan-pertanyaan itu bisa saya jawab, akan saya buatkan video khusus, ataupun nanti bisa saja pula melalui kolom komentar juga. Itu teman-teman, doa saya menyertai teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman segera bangkit dan sembuh secara permanen. Itu kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya.